Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, yang pertama tentunya kita selalu bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat hidayah yang ada pada hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan kepada kita untuk tetap berada pada keimanan yang mantap. Yang umrah ini merupakan ibadah sunnah dari ibadah wajibnya haji. Bagi orang yang umrah memang belum dihitung sebagai atau menggugurkan kewajiban di dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi orang yang istita'ah, bagi orang yang mampu. Apalagi ditambah dengan waktu tunggu haji yang begitu lama, sehingga orang sekarang bersemangat untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena ini suatu ibadah, tentunya apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah itu kita hanya diperintahkan untuk mengikut. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Dalam melaksanakan urusan ibadah, kita hanya diperintahkan untuk mengikut, mencontoh dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh membuat syariat yang baru. Atau jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu hanya ikut-ikutan dengan banyaknya orang yang melaksanakan. Karena nanti ketika kita melaksanakan ibadah umroh pasti akan campur dengan jamaah dari berbagai negara, ya, yang berbeda-beda pelaksanaannya. Maka sebelum berangkat ini tentunya harus dimiliki ilmu yang mantap, ilmu yang memadai untuk melaksanakan ibadah umroh. Jangan sampai nanti ibadah yang sudah kita biayai dengan harga yang mahal, dengan waktu beberapa hari, ada yang 9 hari, ada yang 11 hari, ada yang paketnya sampai 17 hari, ini tidak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kami, contoh dari Rasulullah, maka amal itu akan tertolak. Maka ilmu lebih didahulukan daripada amal, ya. Al ilmu qabla al amal. Jadi ilmu itu sebelum amal. Jangan sampai kita melaksanakan tidak berdasarkan ilmu. Kemudian tentang tata cara atau manasik ibadah umroh ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang sangat singkat, berbeda dengan ibadah haji, ya. Umroh itu mungkin hanya dilaksanakan kurang lebih ya sekitar 4 jam, itu selesai, ya. Itu sudah selesai. Tetapi haji harus berhari-hari, ini berbeda. Dan wilayahnya, tempatnya juga hanya berada di Masjidil Haram, di Mekah. Tidak sampai ke Arafah, Musdalifah, Mina, dan lain-lain, itu kan tidak. Kita hanya berada di wilayah Masjidil Haram. Maka umroh ini harus kita pahami tentang tata caranya. Yang pertama, bahwa umroh secara bahasa itu artinya adalah kita az-ziarah. Ziarah artinya berkunjung atau datang ke Masjidil Haram dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillahi, karena Allah. Kemudian untuk memberikan motivasi bagi orang yang akan mengerjakan umrah, karena ini suatu ibadah, ya, agar orang semangat untuk melaksanakan. Rasulullah memberikan kabar gembira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjatul mabruratu laisa laha jazaa'un illal jannah wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Diriwayatkan oleh Nasai. Rasulullah bersabda, haji yang mabrur
itu pahalanya, melainkan tidak lain tiada balasannya melainkan surga. Dan antara umroh satu dengan umroh yang lain ini bisa kafaratun lima bainahuma, bisa menjadi kafaroh, penghapus dosa apa yang terjadi di antara keduanya. Ini nilainya sangat luar biasa ya, bisa menghapuskan dosa antara umroh satu dengan umroh yang lain. Belum lagi ketika kita mengerjakan sholat ya, ada keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang diperoleh. Salah satunya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatun fil masjidil harami mi'atu alfi sholatin wa sholatun fi masjidi alfu sholatin wa fi baitil maqdisi khamsumi'ati sholatin. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Rasulullah bersabda bahwa sholat yang dilaksanakan atau dikerjakan di Masjidil Haram itu pahalanya adalah 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain ya. Pahala 100.000 kali, ini sesuatu yang sangat banyak, sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian sholat di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi, ini pahalanya 1000 kali lipat sholat di masjid yang lain. Jadi ada kelebihan lebih baik 1000 kali lipat. Kemudian bagi yang mungkin berkunjung sampai ke Palestina, di sana dilaksanakan di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, itu pahalanya 500 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Bagi orang yang ibadah umroh, tentu minimal akan melewati dua tempat ini atau dua masjid, yaitu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi ya. Maka selama orang itu berada di Mekah ya, diharapkan bisa mengerjakan sholat ya, di Masjidil Haram. Rasa malas, rasa capek dan lain-lain itu harus ditinggalkan ya, harus dikesampingkan. Dan ini jaraknya antara hotel dengan masjid ini agak jauh. Nah bagaimana? Niat kita dari rumah tadi mau apa ya? Mau santai-santai, mau enak-enak, atau mungkin malah memiliki pendapat kan kita sebagai musafir boleh dijamak atau mungkin dilaksanakan di hotel. Ini kan berarti orang yang tidak mengetahui fadilah, tidak mengetahui kebaikan apa yang ada di Masjidil Haram dan yang ada di Masjid Nabawi. Maka banyak para jamaah yang berangkat ke masjid itu pada sholat asar ya, sholat asar berangkat, dan nanti pulangnya setelah sholat isya ya. Karena untuk bolak-balik dari hotel ke masjid, masjid ke hotel, hotel ke masjid itu juga memerlukan waktu, apalagi yang jaraknya agak jauh ya. Maka sekali jalan mendapatkan 3 sholat, mulai daripada asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ini bisa dilaksanakan di Masjidil Haram atau ketika berada di Madinah, ini di Masjid Nabawi ya. Ini keutamaan-keutamaan yang diperoleh nah, sehingga jangan sampai nanti ketika para jamaah ini berangkat ya, ini tidak tahu nilai-nilai kebaikan yang ada pada umroh dan juga tempat-tempat yang sudah disebutkan dan diberikan gambaran oleh Nabi bagaimana orang itu ketika berada di Masjidil Haram, ketika berada di Masjid Nabawi, kita berada di Baitul Maqdis ya. Kemudian berikutnya kita masuk kepada rukun umroh. Jadi umroh itu pada umroh ini rukunnya kan hanya 4. Yang pertama mulai ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahalul. Jadi cukup singkat ya, cukup simpel. Ihram tentunya bagaimana kita memulai memakai pakaian ihram ya. Kapan kita memulai memakai pakaian ihram dan apa saja yang disunahkan sebelum kita memakai pakaian ihram. Tentunya mandi terlebih dahulu, kemudian bagi laki-laki yang memakai wangi-wangian, kemudian baru memakai pakaian ihram, lalu memulai dari mikot ya. Mikot jadi tempat di mana dia memulai berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau tempat yang dituju yang pertama adalah di Masjidil Haram, tentunya dia akan memulai mikot dari Yalamlam ya. Nah, Yalamlam karena perjalanannya memakai udara ya, memakai pesawat, tentunya nanti di sana juga akan memulai ikhram dari mulai mikot dari Yalamlam. Insya Allah nanti pesawat yang berangkat itu semuanya lah jamaah umroh ya, tidak campur dengan jamaah yang lain, sehingga kru pesawat, pramugari atau mungkin kru pesawatnya akan memberitahu bahwa ini akan segera melewati Yalamlam, siap-siap untuk melakukan niat ya, niat untuk melafadzkan labbaika umrotan ya. Kemudian bagi yang berangkatnya atau menuju ke Madinah dulu, ini tidak usah memakai pakaian ihram ketika berangkat dari tanah air sampai Madinah, karena nanti ihramnya atau mikotnya ini mulainya dari Bir Ali, dari Dzul Khulaifah ya. Sehingga nanti mikotnya dilaksanakan di Dzul Khulaifah, tepatnya di Masjid Bir Ali, kurang lebih ya sekitar 12 km ya, dari Masjid Nabawi.
Nah, baru nanti menuju ke Mekah bagi yang dari Madinah untuk melaksanakan tawaf ya. Nah, tawaf itu apa? Adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Maka ibu-ibu yang masih subur, ini tentunya bagaimana bisa memilih hari agar tidak bertepatan dengan masa haidnya itu, masa menstruasi. Atau terpaksanya mungkin ya ragu-ragu, mungkin ada pil untuk menunda agar darah haidnya tidak keluar. Ini biasanya ada cara seperti itu. Karena nanti akan melaksanakan ibadah tawaf yang harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Ya. Tawaf hanya sekedar mengelilingi Ka'bah, ya, sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, kemudian nanti berakhir juga di Hajar Aswad. Ya, dari Hajar Aswad, kemudian berjalan, kemudian sampai melewati rukun Yamani, kemudian di sana membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian sampai rukun Hajar Aswad lagi, itu baru dapat 1. Kemudian berputar lagi sampai sebanyak 7 kali. Setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya. Setelah istirahat beberapa saat melaksanakan sa'i. Ya, kalau sa'i ini kan tidak disyariatkan dalam keadaan suci. Misalnya kita kentut, kencing, ini tidak perlu memperbaharui toharohnya atau wudunya. Sa'i ini kita berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf kan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad ini dihitung 1. Nah, kalau yang sa'i ini kita dari Safa ke Marwah sudah dihitung 1. Marwah ke Safa dihitung 2. Terus begitu seterusnya. Sehingga nanti akan berakhir di Marwah. Nah, setelah itu kita mengerjakan tahalul. Selesai. Ya, cuma itu. Ini tidak terlalu rumit. Ya. Gampang, simple. Tetapi itu pun bacaan-bacaan dan sebagainya kita harus menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selebihnya itu setelah tahalul kita pulang ke hotel, ke maktab, ya sudah selesai. Tinggal kita mungkin ya sholat berjamaah di Masjidil Haram, atau mungkin nanti kalau pulangnya ke Madinah ya di Masjid Nabawi. Lainnya itu hanya ziarah-ziarah, ya, kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang bersejarah zaman dahulu. Apakah di Uhud, apakah di Khandaq, apakah di tempat-tempat yang lain. Misalnya kita dibawa ke Arafah, dibawa ke Mina, diperlihatkan, kemudian Masjid Bilal, Masjid Aisyah, kemudian Tanaim dan sebagainya, itu hanya merupakan ziarah, hanya merupakan istilahnya ya bonus tambahan untuk piknik biar tahu tempat-tempat yang bersejarah. Tapi intinya ibadah itu dilaksanakan di Masjidil Haram. Ya, sementara itu nanti untuk detailnya bagaimana kita ihram, bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i akan kita sampaikan insya Allah di pertemuan yang akan datang.